Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini saya akan memberikan tutorial membuat game menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional. Jadi di sini kita akan merangkai game, membuat game dengan atribut-atribut yang sudah ada ya. Jadi tinggal kita susun-susun ke Adobe Flash-nya. Jadi contoh gamenya seperti ini ya. Saya buka dulu contoh gamenya. Saya buka dulu. Setelah terbuka begini, tinggal kita enter. Jadi gini tampilan pertamanya, terus kita play. Nah, di sini kita bisa jalan-jalan, terus kita tembak. Jadi dia akan meledak gitu guys. Tapi pada tampilan ini sudah saya atur scriptnya guys. Jadi dan sudah saya ubah sedikit, letakkan ini pelurunya, gambar pelurunya. Jadi sudah saya ubah scriptnya sedikit dan bentuk-bentuk pelurunya gitu. Oke, itu tadi. Jadi untuk yang tadi itu sudah saya rubah scriptnya sedikit dan pelurunya sedikit. Jadi yang file tadi sini, yang di sini tadi itu belum diedit. Jadi cara yang pertama itu kita buat dulu di ini Adobe Flash-nya, Adobe Flash Professional CS6-nya. Kita buat lembar kerjanya dulu di ActionScript 2.0. Oke, lalu kita rubah ininya, ukuran kertasnya atau frame-nya 1000 kali 600. Nah, setelah kita rubah, kita perkecil dulu. Kita tarik dulu ini sedikit. Kita masuk ke timeline. Ya. Jadi di sini sudah kita masuk timeline, kita akan membuat. Oke, setelah itu kita buat layer. Layer itu di sini. Layer. Kita buat dulu layarnya. Yang pertama agar mempermudah kita menyusun atribut-atributnya nanti yang sudah jadi, kita buat layer dulu. Pertama kita buat layer background. Terus layer kedua kita buat ledakan. Layer berikutnya kita buat peluru. Layer berikutnya lagi suara. Layer berikutnya lagi mute. Layer berikutnya lagi tank. Berikutnya musuh dan score action. Oke, lalu kita save ya, agar saat terjadi close program atau dan lain sebagainya, problem itu tidak diulang dari awal lagi. Jadi kita tulis ini percobaan namaku ya, Din. Oke, lalu kita save. Nah, terus fungsinya ini layar kita buat begini supaya sebenarnya bisa ya, dalam satu layar itu kita masukkan semua. Tapi untuk kita yang masih pemula itu, supaya enggak membingungkan nanti, ini
atribut apa gitu. Jadi kalau kita klik atribut, misalkan ini kita klik tank ya, maka akan terseleksi tank. Jadi kalau kita satukan semua itu, kita klik misalkan tank, nah, di sini layar di sini kita tidak tahu bahwa ini kita klik atribut apa. Oke, terus yang di sebelahnya ini adalah frame. Jadi kita buat dulu framenya ya guys. Kita buat framenya. Jadi pertama yang kita masukkan itu adalah background. Kenapa harus background? Karena dia paling di belakang. Jadi di game ini cuman ada 3 frame. 3 frame jadi cuman di sini 3 frame ya guys. Dari sini cuman ada 3 frame untuk membuat game ini. Tapi layarnya ini sangat banyak. Tapi kalau kita persingkat tanpa layar sebanyak ini bisa. Oke, langsung saja kita masukkan atributnya. Pertama kita masukkan background. Kita masukkan dulu background play-nya ya, background openingnya. Oke, kita drag, kita masukkan langsung saja. Kita perkecil dulu. Oke, terus kita tekan ini tool ini, free transport tool. Terus kita geser-geser ke kiri. Kita sesuaikan dengan lembah kerjanya kanvasnya. Oke. Kita geser lagi sedikit. Oke. Ya, gitulah. Oke, terus lanjut lagi kita masukkan di frame kedua. Di frame kedua itu kita insert, klik kanan di sini frame kedua, kita klik kanan insert blank keyframe. Fungsi insert blank keyframe ini yaitu membuat frame yang kosong. Frame yang kosong ya guys. Jadi saya insert blank keyframe. Jadi frame-nya ini kosong, tidak terisi gambar. Jadi kita isi gambarnya dengan mana itu? Oh, ini background. Background ini kita tarik, atau bisa juga ini, atau ini saja ya guys, supaya lebih Anda paham. Kita lihat dulu contohnya ya, backgroundnya ini. Jadi ini tidak bisa langsung kita copy ya guys, kecuali kita drag dulu masuk ke sini percobaan. Nah, kita drag dulu, maka terbuka ini lembar kerja baru. Lalu kita copy frame background ini, kita copy terus kita pastekan ke frame kedua dari layar background. Ingat ya, dari background layar kedua, dari layar background ke frame kedua kita pastekan. Nah, terus kita atur sedikit, atur sedikit. Oke, ya itu lepasnya saja. Oke, kita tambah lagi di sini 1 frame. Sekarang kita buat bukan lagi insert blank keyframe, tapi insert keyframe agar frame yang kedua tadi ini tercopy ke frame ketiga. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan atribut ledakan. Atribut ledakan itu langsung kita masuk melangkah ke frame kedua. Jadi dari layar ledakan kita melangkah ke frame kedua. Langsung kita insert blank keyframe. Terus kita cari atribut namanya ledakan. Ini dia. Ledakan tinggal kita buka saja. Klik 2 kali. Maka terbuka. Ini kita explore saja dulu ya, supaya lembar kerjanya tidak numpuk. Ya. Ini tinggal cara kopinya, tinggal klik saja ini frame-nya copy frame. Lalu kita tinggal paste saja di sini. Paste frame. Nah, itu sudah tercopy.
Oke, lanjut lagi, sudah peluru, ledakan. Sekarang kita masuk ke layar peluru. Oke, langsung kita isi saja ke frame kedua juga. Terus kita cari atribut peluru, peluru kamu di mana? Oh, ini dia pelurunya. Oke, langsung juga kita copy frame-nya saja. Baru masukkan lagi ke di sini layar peluru frame kedua. Kita paste frame-nya. Nah, ini sudah jadi. Terus kita masuk ke layar suara, terus langsung saja ke frame keduanya. Suara frame kedua. Insert keyframe, lalu insert keyframe, terus kita cari suara. Suara, mana suara? Oh, ini dia. Oke, di sini suara kosong karena ini ya, sembunyi dia. Oke, langsung kita copy suaranya, copy frame, terus kita paste ke layar suara frame kedua. Kita paste lagi, guys. Asik banget, mudah banget ya guys cara membuat game. Copy saja lalu jadi deh. Terus masuk ke layar menu. Ya mudah sih, tapi kalau kita buat sendiri ya susah. Oke, masuk ke menu ini, menu sama tadi, kita langsung saja insert keyframe. Ya, oke, sudah insert keyframe. Kita insert keyframe 3 kali ya guys. Insert keyframe 3 kali. Atau bisa juga sih langsung di sini insert frame, tapi kita buat saja begini supaya lebih mudah nanti kalau kita mau hapus. Oke, langsung cari saja atribut menunya. Ini dia atribut menunya. Jadi menu ini adalah tombol play. Jadi kita copy frame-nya lagi, terus kita paste di layar ke-1 dia. Jadi dari layar ke-1, dari layar menu ke frame 1. Terus kita paste setelah itu kita atur dulu guys supaya makin cantik gitu ya. Kita taruh saja di sini supaya tidak menghalangi dan kita bisa melihatnya, tombol play-nya, supaya nggak main kucing-kucingan. Oke, begitulah kira-kira jadinya. Oke, langsung lagi kita save dulu ya guys, supaya kalau terjadi problem-problem, masalah-masalah rumah tangga, masalah hidup tidak keluar. Oke, langsung masuk ke mute. Langsung kita cari saja mute-nya, mute. Mana dia? Oh, aku tidak mendapatkannya. Ledakan, musuh. Oh, ini. Oh, ini dia. Oke, kita buka guys. Langsung kita copy saja frame-nya guys. Copy frame-nya, lalu kita pastekan di ini. Jadi kita bisa pastekan di frame 1 saja, supaya bisa juga langsung supaya kalian ini. Jadi yang contohnya tadi ini kan, ini tadi menu, dia membuat saya buat ini 3 frame terpisah-pisah. Jadi kalau mau digabungkan langsung saja insert frame. Nah, jadi dari frame 1 nanti itu kalau kita paste, langsung kita paste ke sini. Kita paste frame-nya ke sini, maka otomatis frame 2 dan 3 itu terisi semua dengan atribut mute-nya. Nah, dan jika kita ini berada di frame ketiga dari mute, kita perbesar dulu ya. Nah, terus kalau kita geser ke sini, maka frame satunya juga akan tergeser ke sini. Jadi gitu kira-kira ya guys. Semoga bisa dipahami. Intinya di sini kalau kita lihat ini kan, ini frame menu ini
dia ada sekat-sekatnya gitu pembatasnya. Artinya frame 1 itu dia memiliki apa ya istilahnya, yang jelasnya dia tidak kalau frame 1 itu dia diganggu gugat itu, maka frame 2-nya tidak berubah kecuali dengan ini, karena dia tidak ada sekat-sekatnya gitu. Jadi dia akan berubah apabila kita ganggu gugat objek atribut ini. Oke, lanjut lagi ke frame tank, layer tank. Oke, masuk ke tank, kita cari tank di sini, atribut tank, ini dia tanknya, kita buka lagi guys. Langsung saja kita copy frame. Jadi tank ini kita taruh di layer ketiga. Insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe, terus kita pastikan. Ya, oke, sudah masuk dia tanknya. Terus kita lanjut ke musuh. Jadi di sini saya ajarkan ya guys, berikan cara cepatnya untuk membuat blank keyframe, yaitu tinggal tekan F6 tanpa diklik-klik ya guys. Ini nih mouse saya di sini, saya klik dulu di sini, mouse saya di sini, tinggal tekan F6. Tereng. Nah, jadi itu dia cara cepatnya. Jadi kita cari atribut musuh. Kita cari musuh. Oke, kita buka musuhnya. Sini tinggal kita copy frame. Lalu kita pastikan di layar musuh, pastikan ke frame ketiga. Ya, oke, kita atur dulu musuhnya itu harus dari sini ya. Jadi nanti dia berjalan lalu ditembak. Oke, masuk sekarang ke skornya guys. Oke, langsung kita ini F6. Oke, kita save dulu supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal sekali. Jangan sampai kita mengulang. Kita cari skornya, ini skor dia. Ya. Oke, langsung saja kita copy frame. Kita copy frame lalu kita pastikan di layar skor dan frame ketiga. Oke, sekarang sudah. Ya, terakhir action. Actionnya kita buat lagi action. Oke. Ya, jadi action ini kita masukkan di sini. Actionnya di frame kedua, terus action. Terus kita cari action. Kita cari script actionnya. Script actionnya itu yang pertama itu ini stop. Kita ambil frame keempat. Sebenarnya ini dalam panduan yang ini ada 6 frame kalau nggak salah, cuman saya persingkat aja. Kita pakai 3 frame karena saya lihat script yang frame 2 sampai 3 kalau nggak salah itu nggak berfungsi kayaknya guys. Jadi kita persingkat saja. Jadi ini frame ke 1. Salah. Action ini kita ganti jadi frame ke 1. Jadi saya nggak terlalu mengerti dengan actionnya ini. Terus kita karena di situ tutorial yang panduan membuatnya ini script kedua ketiga itu kayak nggak berfungsi guys sama atribut yang tertera gitu. Jadi di sini frame keduanya kita pastikan ini frame kelimanya, script di frame kelima. Jadi disinilah pusat scriptnya yang akan membuat game itu berjalan di frame kelima. Script frame kelima, terus kita action lagi di sini frame ketiganya.
kita pakai gunakan script frame ke-6. Terus kita copy, paste lagi di sini, paste. Oke, langsung kita exit. Nah, jadi gamenya sudah jadi guys, tinggal kita control enter, terus kita play. Nah, itu sudah jadi, sudah jalan, bisa dimainkan. Nah, mati ya guys. Oke, gitu saja guys. Oke, kenapa cuma satu musuhnya? Ya kita tambahkan saja musuhnya. Kita tambahkan musuhnya, tambahkan banyak. Kita kembali ke timeline dulu, kita atur itu skornya kenapa. Ada di situ skornya, kita taruh di sini. Oke, kita save. Oke, kita tekan play. Kita play. Ini bisa tarik. Jadi fungsi tombol ini yaitu supaya tidak ada suaranya, hilang suaranya. Jadi kita ulang dulu. Nah, kita play. Nah, kita nonton suaranya. Nah, maka suaranya akan hilang guys. Ya oke, gitu saja. Cus. Oke, begitu saja guys cara merangkai atribut ini menjadi sebuah game. Ya, gitu saja guys. Oke, sekian dari tutorial saya. Mohon maaf ada salah kata, salah susun atau salah yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan dilupa di klik subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya guys, supaya mengalahkan channel Atta Halilintar. Hore, tapi bohong. Oke, dadah, see you the next time.